Ekspresi diri nih ya, salah satunya adalah ekspresi perlawanan. Halo, selamat datang di podcast Ngulik Lagu. Hari ini kita bakal ngebahas tentang topik yang keren banget, yaitu adalah relevansi musik dengan politik. Tapi hari ini aku gak sendirian, aku bersama Tia dan Valerie. Kalian dan kita. Jadi materi hari ini menarik banget ya. Jadi ternyata musik dan politik bisa dikerjain ya. Iya lagi, nah itu musik menjadi salah satu alat ekspresi diri nih ya. Salah satunya adalah ekspresi perlawanan, kampanye kritik, dan juga politik pemerintahan. Iya bener banget. Apalagi musik itu bisa menarik banyak pendengar karena mengikut sisi emosionalnya. Jadi gak heran kalau banyak sekali musisi yang akhirnya menggunakan karyanya untuk menyuarakan keresahan. Oke, nah jadi musik itu kira-kira apa nih? Sebuah bentuk sarana atau apa sih? Kenapa bisa dikaitkan dengan politik gitu? Ya, jadi musik itu bentuk ekspresi diri dan juga suasana hati. Nah, musik itu juga bisa jadi sarana untuk mengungkapkan opini tentang kondisi sosial dan juga politik. Contohnya banyak banget musisi dunia seperti Bob Dylan, Kelly, dan juga kalau di Indonesia seperti Iwan Fals. Nah, betul juga nih. Apalagi Iwan Fals ini merupakan penyalirik yang sangat berani dan juga tajam untuk bersuara gitu ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih lagu atau konser yang bisa dipakai buat kampanye lagi gitu? Oh, ada nih satu konser namanya adalah One Love My Heart. Itu konser yang digelar setelah ada tragedi bom di konsernya Ariana Grande. Nah, jadi di konser ini itu untuk konser amal, simbol solidaritas dan juga kekuatan bareng-bareng gitu. Nah, nggak cuma gitu. Ada juga musik dipakai untuk kampanye politik nih. Karena musik dipakai sebagai alat marketing ya untuk menyebarkan informasi partainya. Kalau contoh misalnya Iya juga ya. Kadang malah lagunya tuh yang lebih terkenal daripada program partainya gitu ya. Nah, tapi di balik musik yang enak didengar itu nih ya, kira-kira ada nggak sih pesan politik yang sedang disebarkan? Kalau gitu kita tarik lagi lebih dalam kali ya, lebih jauh. Itu musik itu bisa dijadikan catatan bersejarah ya berarti ya? Jadi benar banget, Teh. Jadi musik itu bukan hanya tentang sekarang, tapi tentang bagaimana kita hidup, berpikir dan berjuang pada masanya. Kalian tahu nggak sih lagu Maju Tak Gentar? Itu merupakan lagu perjuangan pada masa kemerdekaan. Selain itu, di Orde Baru banyak lagu yang digunakan untuk memberikan kritik secara halus. Karena pada masa itu, ruang berekspresi itu masih sangat terbatas. Nah, terbatas gimana tuh Tia maksudnya? Boleh nggak diceritain mungkin dari Orde Lama, Orde Baru sampai ke masa reformasi gitu? Jadi aku mulai dari Orde Lama kali ya. Jadi di masa Soekarno, musik itu digunakan sebagai alat ideologi. Dan pemerintah waktu itu mendorong musik untuk sebagai bentuk nasionalisme dan revolusi. Contohnya musik barat, rock and roll. Kalau kalian tahu, itu dianggap dinilai meracuni budaya kita. Nah, kalian tahu nggak sih istilah Nagnibo? Tahu, aku pernah dengar itu ejekan Soekarno untuk lagu-lagu rock and roll sih. Nah, jadi itu dipakai supaya orang-orang itu nggak tertarik lagi untuk mendengarkan lagu barat. Nah, dulu juga pernah ada namanya Kus Bersaudara, itu di penjara hanya karena memainkan lagu The Beatles. Jadi saking ketatnya, ada satu lembaga yang namanya Lenka. Itu tugasnya mengarahkan seniman untuk membuat karya yang sejalan dengan ideologi pemerintah. Nah, kalau tadi tentang Orde Lama, aku mau jelasin tentang Orde Baru nih. Jadi musik itu mulai masuk pemerintah dan militer ini menggunakan musik mulai dari contohnya dari sponsor, dari konser, bahkan label rekaman. Nah, musik jadi komoditas ekonomi dan alat propaganda nih. Kalau kalian tahu pada masa itu kampanye politik digunakan sebagai padu untuk menarik massa baca. Oh iya juga pernah ya Mbak Irama itu disensor karena lagi anehnya Mbak Irama itu tetap menjadi alat pemerintah untuk kampanye walaupun Mbak Irama sendiri itu tidak mendukung partai tersebut loh. Nah jadi memang musik ini dipakai untuk bersuara karena kondisi itu dibongkar. Oh, oke. Jadi nggak terlalu frontal, tapi pesannya tersampaikan gitu ya. Nah, kalau gitu gimana nih kalau reformasi? Apakah lebih terbuka? Karena yang aku tahu ya, sekarang kan musisi tuh bisa berekspresi dengan bebas gitu ya. Ya betul banget Patrick. Jadi contohnya efek rumah kaca mereka tuh misi tentang HAM, tentang pandemi dan juga tentang korupsi. Nah lewat lagu dan media sosial mereka ini mendukung kesadaran publik. Bahkan mereka ini terlibat dalam sebuah advokasi kebijakan. Contohnya RUU Permusikan. Oh, oke. Nggak nyangka ya, ternyata musik ini bisa sedalam itu kaitannya sama politik. Dari ekspresi pribadi, kritik sosial, alat kampanye, sampai bisa dijadikan sarana bersejarah. Nah benar. Nah berarti kalau kita pendengar ya, itu juga penting untuk lebih aware. Jangan hanya mendengarkan lagu, tapi kita juga harus tahu pesan di dalamnya. Betul banget. Wah, sangat insightful banget ya bulan kita hari ini. Semoga teman-teman pendengar juga bisa mendapatkan perspektif yang baru nih soal musik dan juga politik. Nah, kalau gitu sampai ketemu di next episode. See you! Bye.